Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Al-Azhar dari kelas B Peternakan, program studi peternakan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu dosen kita Bapak Ridowandi Sucipto MPD. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa baku di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, dan bagaimana kata-kata baku sering salah digunakan. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang telah ditentukan oleh KBBI atau PUEB. Bahasa ini biasanya digunakan pada situasi resmi seperti pidato, surat menyurat, karya tulis ilmiah, dan komunikasi di lembaga pendidikan maupun pemerintahan. Namun, di masyarakat saat ini, terutama di kalangan generasi muda, penggunaan bahasa baku semakin jarang terdengar. Fenomena ini sebenarnya wajar, karena anak muda cenderung menggunakan bahasa yang singkat, cepat, dan sederhana, terutama ketika berkomunikasi melalui media sosial atau aplikasi berpesan. Bahasa gaul, singkatan, bahkan campuran bahasa asing banyak digunakan untuk membuat komunikasi lebih santai. Walaupun bahasa non-baku bisa membuat komunikasi terasa lebih akrab, ada sisi negatif yang perlu diperhatikan. Jika kita terbiasa menggunakan kata yang salah, lambat laun kita akan kesulitan membedakan mana kata yang benar, terutama saat menulis tugas resmi seperti makalah, laporan, ataupun skripsi. Sebagai contoh, banyak mahasiswa yang tak sadar menulis kata tidak baku di tugas kuliah mereka. Ini tentu akan menurunkan kualitas tulisan dan bisa berpengaruh pada nilai. Oleh sebab itu, penting bagi kita membuat generasi muda untuk tetap melatih diri menggunakan bahasa baku. Setidaknya saat menulis, berbicara di forum resmi, atau membuat konten akademis. Berikut saya berikan beberapa contoh kata salah yang sering kita temui sehari-hari beserta kata bakunya. Nemu, artinya kata bakunya adalah menemukan, seperti udah, sudah, banget sekali, pengen, ingin, ngerjain dan mengerjakan, gini, begitu, gitu, begitu. Biarpun, meskipun, resiko dan risiko, antri dan antre, izin dan izin, asik dan asyik, zaman dan zaman, apotek, atlet, cendramata atau cenderamata, silakan, himbauan. Dengan memahami kata-kata itu, kita bisa mulai memperbaiki kebiasaan sehari-hari. Tidak masalah jika tidak menggunakan bahasa gaul dalam situasi santai. Tetapi dalam situasi formal, mari biasakan diri memakai bahasa baku. Dari pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan bahasa baku penting untuk menjaga kualitas komunikasi, terutama dalam situasi formal. Bahasa gaul atau bahasa sehari-hari memang membuat kita lebih santai dan akrab, tetapi kita harus sadar kapan saatnya menggunakan bahasa baku. Dengan membiasakan diri menggunakan kata yang benar, kita akan terbiasa berbicara dan menulis dengan baik, sehingga hasil karya ilmiah ataupun komunikasi resmi kita akan lebih profesional. Demikianlah penjelasan saya mengenai penggunaan bahasa baku di masyarakat dan kata-kata yang sering salah. Semoga setelah menonton video ini, kita semua bisa lebih peduli dan berusaha memperbaiki kebiasaan bahasa kita.
Mari kita jaga bahasa Indonesia agar tetap baik, benar, dan digunakan dengan tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.